Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Anggraini dengan NPM 192151069. Nah, video kali ini merupakan video untuk pemenuhan tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Nah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul turunnya surat Al-Kahfi, keutamaan membaca surat Al-Kahfi, kandungan isi dari surat Al-Kahfi, dan pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Selamat menyaksikan. Seperti yang sudah dikatakan, pada video kali ini saya akan membahas mengenai asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Kahfi, keutamaan membaca surat Al-Kahfi, kandungan isi surat Al-Kahfi, dan pembacaan ayat 1 sampai 10 surat Al-Kahfi. Merupakan surat ke-18 dan diturunkan di Mekah yang terdiri dari 110 ayat. Asbabun nuzul diturunkannya surat Al-Kahfi berawal dari kaum Quraisy yang ingin menyelidiki mengenai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, kaum Quraisy mengutus 2 orang pemuda, yaitu Uqban bin Abi Mu'ayth dan An-Nadr bin Hairs, ke Madinah untuk bertemu dengan seorang pendeta Yahudi. Lalu pendeta Yahudi tersebut menyuruh 2 utusan tersebut untuk mempertanyakan 3 pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Muhammad mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berarti Nabi Muhammad benar-benar Nabi. 3 pertanyaan yang akan ditanyakan yaitu: yang pertama, mempertanyakan pemuda zaman dahulu dan apa yang terjadi pada pemuda tersebut. Yang kedua, mempertanyakan tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib, lalu apa yang terjadi pada mereka. Dan yang ketiga, mempertanyakan mengenai apa itu ruh. Nabi Muhammad pun meminta senggang waktu untuk menjawabnya. Setelah 15 hari, Nabi Muhammad mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan diturunkannya surat Al-Kahfi sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya yaitu 5 keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Yang pertama yaitu diampuni dosa di antara 2 Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan dibentangkan baginya cahaya mulai dari bawah telapak kakinya sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan sinar baginya pada hari kiamat, dan ia akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai. Yang kedua yaitu mendapatkan ridho Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu terhindar dari fitnah Dajjal. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keutamaan yang keempat yaitu dijaga dari gangguan setan. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah SAW bersabda, sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah
maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Dengan demikian, bacalah surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Selanjutnya, keutamaan yang kelima yaitu sebagai pengingat akan hari kiamat. Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 47 berbunyi, yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kami akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Surat Al-Kahfi ayat 47. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kandungan isi dari surat Al-Kahfi. Tepatnya untuk kali ini akan menceritakan mengenai kisah yang terdapat pada surat Al-Kahfi. Terdapat 4 kisah yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu kisah pemilik kebun. Terdapat pada ayat 32 sampai ayat 44. Kisah pemilik kebun ini menceritakan Sahibul Jantain, seorang pemilik kebun rindang dan subur, namun kufur kepada nikmat Allah SWT dan senang merendahkan orang lain. Kisah yang kedua yaitu kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, terdapat pada ayat 60 sampai ayat 82. Kisah ini menceritakan pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya, sehingga dia ingin berguru pada Nabi Khidir. Tetapi permintaan itu ditolak karena perbuatan Nabi Musa sendiri. Yang ketiga yaitu kisah Raja Dzulkarnain dan Ya'juj Ma'juj yang terdapat pada ayat 83 sampai 98. Kisah ini tentang Dzulkarnain yang berarti pemilik 2 tanduk. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang keempat yaitu kisah Asbabul Kahfi yang diceritakan pada 10 ayat pertama. Pada kisah Asbabul Kahfi ini menceritakan mengenai 7 pemuda yang disebut dengan Ashabul Kahfi beserta seekor anjingnya dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.